They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these times? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya hadir dalam sebuah kegiatan sebagai narasumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Tempatnya di Kota Batam, yaitu di Haris Resort Balerang, Kota Batam. Nah, seperti apa jalannya kegiatan ini? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Jadi kegiatan ini berlangsung ya dari tanggal 6, 7, dan 8 Desember 2023 di Kota Batam, tepatnya di Haris Resort Balerang, Kota Batam. Nah, selama beberapa hari ini ada beberapa kegiatan. Pertama, kita membicarakan dulu tentang hasil survei. Karena ini yang hadir tidak hanya orang BPIP, tapi ada guru-guru PKN-nya juga yang memang ikut asosiasi dari guru PKN. Lalu di situ kita bicara tentang memaknai hasil survei ini. Jadi surveinya dilakukan sudah beberapa waktu yang lalu sudah dalam bentuk Google Form yang kemudian dipaparkan dulu pertama. Hasilnya seperti apa dari 18 pertanyaan. Berikutnya kita menganalisis satu persatu dari data itu, dan baru itu diskusinya berlangsung cukup alot gitu ya, saling memberi masukan karena kondisinya berbeda-beda, dan ada juga tidak cuma luring tapi ada yang daring. Lalu dari situ kami menyusun analisanya, diantaranya adalah bagaimana menyampaikan rekomendasi dari permasalahan atau temuan-temuan dari survei ini. Dan ini masih ada kelanjutannya sebenarnya di 2 tempat karena akan harus jadi sebuah laporan. Nah, untuk sementara batasnya tadi adalah bagaimana kita menganalisis membaca data ini, menganalisisnya, dan mulai memformatkan bagaimana kesimpulan dan rekomendasi yang nanti akan dimunculkan. Oke, demikian ya. Dan ini tempatnya, ya ampun, ini hotelnya indah banget ya. Memang kayaknya bukan untuk tempat kerja tapi untuk liburan. Jadi itu betul-betul lautnya luar biasa gitu. Jadi pemandangan buka pintu kamar itu kita udah lihat laut. Kemudian ada namanya Jembatan Balerang. Jembatan Balerang itu singkatan. Balerang itu Batam, kemudian Rempang, dan satu lagi adalah Galang. Itu 3 pulau yang ada di Kepri dan dihubungkan oleh satu jembatan Balerang ini. Dan itu jadi pemandangan indah gitu dari tempat acara ini ya. Itu mungkin sekalian kerja sekalian healing ya. Oke. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there. Diberikan Pancasila oleh Ibu Ketua Dewan Pengarah. Berarti CP itu udah lahir sebelum sosialisasi yang Ketua bersama. Oh, sama head itu juga? Jadi sebetulnya kalau idealnya CP dulu selesai digunakan buat nyusun buku. Oh iya. Seharusnya. Iya. Kan pendidikan Pancasila ini Bu, karena tadi CP-nya pertama miskonsepsi ini 5 ya. Miskonsepsi 5. Cuman mungkin yang kurangnya kemarin itu memang pengambilan data profil guru yang dipanggil untuk TOT itu berasal dari guru penggerak, dan apakah kurangnya komunikasi atau bagaimana sehingga banyak yang tumpang tindih Bu. Misalnya dia bukan bidang yang diampunya bukan pendidikan Pancasila. Nangkep ya dari problem teman-teman ya Bu. Yang pertama adalah sesungguhnya data yang tadi disebutkan mencukupi,
Memang kan ada yang tidak mencukupi yang 30%, tapi sesungguhnya kalau teman-teman menjadi sampel ya, itu sebenarnya terjadi kekurangan gitu. Terus yang kedua, kalau kita berbicara, kita belum ngomong kompetensi nih ya. Tapi benar Ibu juga, kalau Bapak sebagai ketua yang Asosiasi Guru PKN Indonesia mungkin bikin Google Form untuk menanyakan di sekolah masing-masing kurang atau tidak kurang tuh berapa gitu, ngitung. Nah mungkin dari situ kita bisa dapat data Bu, karena kan se-Indonesia Bapak. Nah dan singkat aja Google Formnya untuk menanyakan soal mencukupi atau tidaknya secara itu ya. Teman-teman tuh jika mencukupi, jadi sekolahnya apa ya jenjangnya, kemudian dia tidak mencukupi itu berarti dia mengajar berapa jam, tulis itu berapa, jadi tulis aja rombelnya berapa, rombongan belajar, lalu dia mengajar rata-rata itu dalam seminggu, berarti kayak Ibu kan tadi 36 jam itu buat saya gitu. Ya tentang pendidikan Pancasila itu sendiri, perubahan-perubahan itu ada. Jakarta ada. Itu ada. Perubahan-perubahan itu ada, perubahan-perubahan ya. Iya. Tapi ya sebetulnya sih melalui MGMP. MGMP Majelis Musyawarah inisiatif-inisiatif itu gitu. Nah sementara kan kalau kita berharap pemerintah pusat atau dinas pendidikan, mereka tuh nggak ngerasa itu sebagai sesuatu yang penting kan, atau mereka terlalu banyak urusan sehingga ngurusin pendidikan Pancasila doang sampai harus bikin portal-portalan gitu kan, merasa nggak penting. Saya akan menangkap begitu, tapi ini teman-teman menurut saya jauh lebih efektif. Mungkin penting banget adalah menguatkan teman-teman MGMP ini kalau menurut saya. Jadi ini Bu Mureto dan Bu Elfrida, Pak Zulfikri. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything. Guys, saya sedang berada di Batam, tepatnya di Hotel Haris Resort di Balerang, Batam. Dan ini adalah saya berada di lantai kedua ya dari hotel, dan ini kalau kita nengok ke bawah itu ada jalanan di bawah ya, seperti itu. Lalu seluas mata memandang ini laut, karena kan ini Kepri ya, kepulauan ya seperti itu. Dan di arah sana tuh ada namanya jembatan yang sangat terkenal, Jembatan Balerang. Mungkin banyak yang tahu juga ada Pulau Vietnam. Jadi dulu orang-orang yang naik kapal kemudian tersesat itu sempat tinggal di pulau yang disebut dengan Pulau Vietnam itu ya. Nih ya, nampak ada kapal dari kejauhan yang lewat. Jadi kita dari atas, dari kamar aja, dari balkon kamar aja, ini sebenarnya balkon kamar ya, seperti ini. Jadi di sini juga ada kursi tuh, ada meja ya, seperti ini. Nah ini kamarnya, ini emang udah mulai ada matahari ya, jadi panas banget. Nah itu seperti itu. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make. Saya ada nggak ya penjelasan tertulisnya? Esainya ada nggak? Esainya bentuknya seperti apa gitu? Jawaban esainya Pak, kemarin ada sih di lihat. Adakah jawaban tertulisnya gitu? Menurut para guru-guru, kalau mendengar dari kepala sekolah terutama ya, itu tahu banget lah gitu. Bagaimana ini kebenaran? Cukupi ya Bu, 38,8. Iya. Lalu yang hijau tidak mencukupi. Kalau dia kita gabung, ini kan dua hal yang tipis ya. Kalau kita gabung sesungguhnya hanya 43 plus yang ujung sana, mungkin 50-50. Iya, taruhlah. Iya Bu ya. 50-50 tipis gitulah ya. Nah berarti memang ini
mungkin karena kita tidak tahu indikator mencukupi dan tidak, tapi kita pakai indikator yang diceritain ini aja. Berarti rekomendasi kita terkait dengan ya kepala sekolah itu tadi benar, udah kan tadi dorongan untuk bikin dari ibu sudah bilang dari mana tadi surat edaran atau apa yang dari dinas. Nah sekarang terkait dengan si kepala sekolah nih, karena ternyata sumber masalahnya ada di situ gitu. Kalau misalnya kalau dipikirkan ya kayak kami, kalau di sana kan ada dana dari Pemdanya dari Jakarta, kalau di Batam kan hanya dari pos murni. Kalau seperti kata Kak Era, ya kalau memang digunakannya memang dijadikan skala prioritas itu buku dengan dana pos 1 anak persekian, Pasti bisa sebenarnya logiknya pasti dapat. Nggak ada dana yang tak tercukupi gitu kan. Tapi mungkin ada alasan yang dijadikan alasan dalih yang membuat itu ini lebih prioritas daripada ini. Akhirnya kayak di sekolah kami yang setahu saya dana untuk pembelian buku, dana untuk ini memang dibuat persen-persennya, entah itu instruksi dari dinasnya, instruksi dari sananya kurang tahu juga, atau inisiatif supaya semuanya terbiayai, kurang tahu juga. Tapi kita bisa sih pakai alasan bahwa ini hal penting. Iya, kalau ini gimana mau belajar? Iya. Jadi karena dia hal yang penting dan mendesak, Ibu, ya Allah, Budi. Kalau memang kita anggap itu hal penting dan mendesak, ya karena untuk kepentingan tadi Bu Hera udah bilang pelayanan terhadap peserta didik. Dana BOS kan memang ditujukan ngelayanin peserta didik. Jadi mestinya kebutuhan pembelajaran itu utama. Karena undang-undang Sidiknas disebutin loh bahwa sekolah tuh wajib memfasilitasi untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, berarti yang utama dari pembelajaran salah satunya kan buku teks. Ya, jadi menurut saya sih kita dorong kepsek nih Bu, gitu. Jadi kembali ke undang-undang juga. Seperti ini untuk mengakomodasi tekanan. Nah, tambahin ini Bu, undang-undang Bu. Oh iya. Jadi itu ada di pasal 12 Undang-Undang Sidiknas bahwa sekolah wajib memfasilitasi Bu. Ini sesuai ketentuan dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang Sidiknas 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Iya. Kalau saya tidak salah ingat pasal 12 di mana sekolah tuh wajib pokoknya bla 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 memfasilitasi tujuan pembelajaran gitu Bu. Peserta didik. Wajib itu utama. Mungkin dicoba dicek ya karena 20%. Nah, tapi alasan menyampaikan tidak terjangkau itu pasti harus ada alasan ya. Ini belum ada kita buka ininya. Dia menyampaikan bahwa 17% itu tambah yang kecil tuh yang hijau tidak terjangkau, satu lagi yang kuning kurang terjangkau. Tapi ya, tapi kalau bicara terjangkau sih, misalnya kita gabungin sangat dengan terjangkau, itu bahkan sudah di angka hampir 80% lah ya. Tapi masih ada yang tidak aman yang Bu Hera tadi bilang. Walaupun jumlah itu pakai pemerintah punya gitu loh. Iya, yang duitnya. Ya pakai pemerintah kan, ini pakai pemerintah punya kan head. Jangan swasta yang eceran tertinggi. Zona 5 kali ya, Papua. Itu yang 40 kan tadi. Itu kali ya, kan situ ya. Iya, karena harus dikirim kan ya. Terus dicetaknya pasti di Jawa. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. Oke ya, demikian ya video ini.
tadi bagaimana jalannya kegiatan ini sebenarnya hanya untuk beberapa orang, karena ini sebenarnya adalah memaknai hasil survei. Jadi BPIP melakukan survei kepada guru-guru, kepada sebenarnya ke dinas-dinas pendidikan gitu ya, kemudian kepala-kepala kantor wilayah agama. Nah, lalu hasilnya itu dibicarakan, hasil olahnya dianalisis dan juga akan dibuat rekomendasinya gitu ya. Jadi kami menyusun itu selama beberapa hari di Kota Batam ya. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.